Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai, rahayu sagung dumadi. Saya berdoa agar kita semua beserta orang-orang yang ada di sekitar kita akan makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita bisa lebih tahu apa yang harus dilakukan pada setiap kondisi yang sedang terjadi pada diri kita. Oke Sobat RTD, terima kasih ya saya ucapkan karena sudah menonton video-video yang ada di RTD Channel ini. Dan kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana cara memblokir agar energi negatif tidak masuk. Jika video sebelumnya jauh hari saya buat adalah temanya itu bagaimana energi negatif jika sudah masuk, apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau sekarang menjaga agar energi negatif itu tidak bisa masuk, tidak masuk ke dalam diri kita, atau minimal meminimalisir supaya energi negatifnya tidak masuk. Jika sebelumnya bagaimana jika sudah masuk, yang sekarang seharusnya sebelum video tersebut, yaitu bagaimana supaya energi negatif tidak masuk ke dalam diri. Nah, ini pengalaman saya. Pengalaman saya ini juga untuk para indigo atau para light worker yang ada yang sedang melakukan pelayanan, ada yang sedang berinteraksi sosial dengan sesamanya. Kalau sensitif, apalagi indigo atau light worker tadi, kalau sensitif itu pasti kemungkinan besar bisa merasakan atau bahkan ada yang bisa melihat wujud dari energi negatif yang ada di sekitar kita. Dan itu ada banyak sekali, kayak kita dikelilingi gitu oleh titik-titik gitu yang tidak mudah terlihat. Seperti kita disarang nyamuk, ada banyak sekali nyamuk yang berusaha menggigit kita. Atau bahkan seperti ketika saya melihat Neo itu jagoannya di film Matrix. Nanti saya kasih ini ya, cuplikannya atau screenshotnya. Ketika menghadapi energi negatif, kalau dia menghadapi drone atau peluru yang ditembakkan oleh Agent Smith gitu. Dan itu ada banyak sekali. Ya seperti itu juga energi negatif yang berusaha masuk ke dalam diri kita. Apalagi kalau di dalam diri kita ini ada energi negatif yang menarik untuk itu datang. Waduh, saudara-saudara, rasanya sulit sekali. Karena energi negatif yang mau masuk ini, yang di luar kita ini, ternyata datang akibat adanya energi negatif di dalam diri kita yang menarik dia datang. Nah, kalau di dalam diri kita jumlahnya banyak, berarti tarikannya semakin kuat. Kalau tidak banyak pun, kita merasa sedang tenang, positif, itu energi negatifnya bukan juga berhenti, bukan tertolak juga, ada juga. Tapi lebih mudah kita atur sehingga energi negatifnya tidak mudah menempel. Nah, bagaimana caranya menjaga diri kita supaya energi negatifnya ini nggak semuanya nempel? Kalau kita hindari, almost impossible menurut saya. Hampir tidak mungkin. Karena setiap hari kita ini, apalagi saya masih berinteraksi dengan banyak orang. Sobat RTD juga berinteraksi dengan sekitarnya. Oke lah, anak dan istri bisa dikondisikan. Keluarga terdekat masih bisa dikondisikan. Tapi bagaimana kalau pergi ke warung, ke pasar? Oh ya, ini bapak rumah tangga banget. Itu kan berhubungan dengan orang lain juga kan? Bagaimana kalau berhubungan dengan ojek online yang mengantarkan pesanan GoFood kita, GoMart kita kalau nggak mau keluar? Itu juga berhubungan juga. Toh
interaksinya juga hanya mengambil atau misalnya ditaruh juga di pagar gitu, nggak langsung berinteraksi gitu. Oke lah gitu. Nah, tapi kalau keluar, apalagi sekarang eranya new normal, bukan PPKM yang betul-betul hanya di rumah seperti awal-awal pandemi ketika itu. Kita juga diharuskan keluar karena harus berinteraksi dengan orang lain. Ke ATM, kemudian ke pasar, ke supermarket, ketemu teman kerja, ketemu klien, ketemu konsumen. Ada banyak hal yang membuat kita harus keluar dan berinteraksi dengan sesama kita. Nah, ini membuat energi negatifnya kemungkinan besar juga akan muncul kan, karena tidak semua orang yang kita temuin tersebut energinya positif. Orang yang positif pun itu juga punya kadar energi negatif yang harus kita hati-hati supaya tidak nempel di diri kita kan. Nah tuh, jadi kok menurut saya hampir tidak mungkin. Oke lah, tidak berhubungan dengan orang lain, tapi masih WhatsApp, masih berhubungan melalui email, melalui sosial media. Nah dari situ masuk juga kita baca berita-berita. Ya kalau beritanya positif, kalau negatif sudah kita hindari pun ada juga di timeline kita, di newsfeed kita. Orang yang kita WhatsApp itu juga membawa energi negatif melalui percakapan di WhatsApp itu loh. Nah terus gimana? Bisa nggak? Hampir tidak mungkin. Satu-satunya cara, kalau misalnya kita pergi kita sedang di sarang nyamuk, supaya nyamuk yang banyak itu tidak menggigit kita, mungkin bisa dipakai kayak misalnya obat kayak autan gitu ya, kayak lotion anti nyamuk gitu. Jadi dia nggak mau menggigit. Nah, tapi kalau ada bagian tertentu di diri kita ini yang lupa dikasih, ya itu juga digigit kan. Nah, apa autannya? Apa lotion anti nyamuknya ketika kita berhadapan dengan hal yang seperti itu? Kedua, kesadaran jiwa tenang dan kesadaran cinta dan kasih sayang. Karena itulah setiap kita akan berinteraksi dengan orang lain, maka kita diwajibkan pertama selalu mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini kita berusaha mengaktifkan energi kasih sayang, berusaha mengaktifkan energi pink yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau non muslim ya aktifkan lagi energi kasih sayangnya melalui teknik double pink. Nanti saya bagi di kolom deskripsi bagaimana cara melakukan teknik double pink. Nah, kalau kita sudah menggunakan energi kasih sayang dan kesadaran jiwa tenang, itu sudah luar biasa sekali. Karena dengan kesadaran jiwa tenang kita akan bisa memfilter mana yang positif, mana yang negatif. Bagaimana kalau kita sedang berhadapan dengan negatif? Bagaimana reaksi kita? Bagaimana pola pikir kita? Bagaimana tindakan kita? Nah, kalau itu sudah, tambahin lagi energi pink, energi kasih sayang. Ini akan melunakkan energi negatif yang berusaha masuk. Ini akan melunakkan bagaimana kita bisa merespon apabila ada energi negatif di sana. Jadi tidak bereaksi secara berlebihan. Ada dua hal tadi, jangan lupa. Kesadaran jiwa tenang dan kesadaran kasih sayang. Aktifkan kesadaran jiwa tenang, masuk pada kesadaran jiwa tenang, lakukan relaksasi energi setiap saat. Perbanyak masuk pada kesadaran jiwa tenang, lakukan teknik double pink, aktifkan energi kasih sayang yang ada di dalam diri. Ini luar biasa sekali. Akan membuat kita bisa stabil, akan membuat kita tidak terlalu rentan untuk
ditempeli oleh energi negatif yang ada di sekitar kita. Dan ini terbukti kepada saya. Aktivitas yang saya jalani mungkin tidak terlalu banyak di luar, tapi dengan orang-orang yang mengikuti program saya yang end note-nya atau dengan catatannya berusaha membuang energi negatif, kalau saya tidak grounding atau tidak earthing katanya, tidak membuang ke bawah, dan tidak dilengkapi juga dengan kesadaran jiwa tenang serta energi kasih sayang, saya selalu kena. Beneran. Di awal-awal itu selalu kena. Lewat mana? Lewat WhatsApp. Karena itu adalah sebuah gift atau anugerah dari Tuhan, atau ya memang profesinya begitu juga ya. Kalau saya berinteraksi dengan orang itu seperti saya menarik energi negatif mereka untuk masuk ke sini. Dan karena nama programnya adalah pembersihan energi negatif, makanya setiap orang yang berhubungan dengan saya niatnya sudah membersihkan energi negatif yang ada dalam dirinya. Berarti ketika bukan hanya lewat telepon, tapi lewat WhatsApp saja, itu sudah mereka sebetulnya berniat mengirimkan energi negatifnya ke saya dan minta saya untuk membuang itu. Kalau itu tidak saya respon dengan baik, dengan cara yang tepat, maka diri saya ini seperti tong sampah, tempat penyimpanan energi negatif. Bayangin kalau nggak ada kesadaran jiwa tenang dan energi kasih sayang. Dan tidak punya juga teknik-teknik dari ilmu energi spiritual Nusantara untuk bisa menggrounding atau earthing energi negatif yang ada di dalam diri. Bayangin aja. Sobat RTD sudah ikut program pembersihan energi negatif jarak jauh belum? Itu buat Sobat RTD jadi lebih mudah, lebih efektif untuk menghilangkan timbunan energi negatif yang ada dalam diri, sehingga lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dan lebih mudah juga akhirnya untuk memblokir energi negatif yang datang dari luar. Karena sudah bisa tenang, lebih mudah tenang, pikiran serta perasaan bisa diatur. Tahu juga cara untuk melakukan teknik double ping. Gitu aja deh sharing saya kali ini. Terima kasih udah nonton. Dan jangan lupa juga ikutan sharing dengan saya di kolom komentar. Dan please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga makin banyak orang yang terinspirasi, terpicu, tertrigger untuk bisa lebih mudah tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Itu aja ya Sobat RTD. Terima kasih udah nonton video-video yang ada di RTD Channel. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi.